Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dianur Aiman selaku dosen pengampu topik khusus matematika komputasi 1. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai literatur review. Sebelumnya di sini kami membagi dari banyaknya paragraf itu dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh kami berempat. Nah, sebelumnya di sini langsung saja ke bagian yang pertama. Di sini ada literatur review. Yang pertama ada peningkatan harapan hidup, yang kedua ada rumah layanan kesehatan, yang ketiga ada optimalisasi operasional, yang keempat ada perutuhan harian dan penjadwalan perawat, dan yang kelima ada masalah pengoptimalan yang sulit. Nah, di sini sebelum lanjut ke slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan dari paragraf yang pertama. Nah, di sini peningkatan harapan hidup itu terjadi dalam 3 tahun terakhir dalam jurnal tersebut. Nah, ini mendorong kebutuhan akan layanan kesehatan di rumah. Nah, sejalan dengan itu, jumlah organisasinya itu menyediakan rumah layanan kesehatan. Nah, di sini namun organisasi ini memiliki kesulitan dalam mengatasi permintaan yang terus meningkat mengenai kesehatan rumah atau pelayanan kesehatan di rumah. Nah, oleh karena itu dilakukannya optimalisasi operasional di mana di bawah sumber daya yang ketat muncul. Nah, berbagai artikel terutama tentang perutuhan harian dan penjadwalan perawat yang bertanggung jawab untuk perawatan kesehatan di rumah telah diterbitkan selama beberapa tahun terakhir. Nah, itu karakteristik umum dalam penelitian ini, yaitu meminimalkan total jarak yang ditempuh oleh perawat dengan mematuhi preferensi perawat atau pasien mereka, seperti jendela waktu kedatangan, dan mencocokkan keterampilan perawat dengan kebutuhan pasien. Nah, perencanaan perawatan kesehatan di rumah ini menghadapi masalah pengoptimalan yang sulit, termasuk ke dalam lanjut ya, ke slide selanjutnya. Nah, oke, di sini ada 3 pengoptimalan yang sulit itu. Yang pertama ada penjadwalan staf, yang kedua ada penugasan staf, yang ketiga ada keputusan rutin. Nah, di sini penugasan staf itu yang pertama langkahnya itu adalah mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua mendeskripsikan peran, lalu yang ketiga memeriksa sumber daya internal seperti meninjau staf yang ada di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, lalu yang keempat mencari sumber daya eksternal. Nah, sumber daya eksternal ini biasanya menggunakan situs rekrutmen online, jaringan profesional, atau memperkerjakan agen perekrutan. Nah, yang kelima itu adalah proses seleksi, di mana ketika memutuskan untuk merekrut staf dari luar organisasi, maka perlulah dibuat proses seleksi yang efektif. Nah, ini bisa mencakup peninjauan lamaran, wawancara, tes keterampilan, dan referensi. Lalu yang keenam ada evaluasi. Di sini evaluasi itu kita memberikan umpan balik dan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai tujuan penugasan. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh ada pengembangan. Di sini kita harus menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan organisasi. Lalu lanjut ke yang kedua ada penjadwalan staf. Di sini penjadwalan staf itu ada 8 langkah. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan staf dengan memperhatikan faktor-faktornya seperti waktu operasional, tingkat kunjungan, dan kebutuhan khusus lainnya. Lalu yang kedua itu mengumpulkan jadwal ketersediaan. Jadi kita mengurutkan jadwal perawat yang sesuai dengan waktunya, di mana apabila perawat tersebut memiliki waktu yang kosong, maka kita bisa memasukkan perawat tersebut untuk pasien yang membutuhkan perawatan. Lalu yang ketiga itu memprioritaskan penugasan. Lalu yang keempat membuat jadwal awal. Nah, jadwal tersebut itu harusnya mematuhi kebijakan perusahaan dan peraturan ketenaga kerjaan.
Nah, ini itu dipertimbangkan dari keterampilan, ketersediaan, dan juga preferensi staf. Lalu yang kelima ada komunikasikan jadwal dengan perawat, juga pasien. Lalu yang keenam itu adalah mempertimbangkan kebutuhan penutupan. Nah, kebutuhan penutupan itu kita mempersiapkan daftar cadangan atau rencana kontingensi yang dapat membantu mengatasi kebutuhan ini. Yang ketujuh itu meninjau dan menyesuaikan jadwal. Lalu yang kedelapan itu fleksibilitas dan komunikasi. Di sini intinya kita harus selalu berkomunikasi dengan staf dan tetap fleksibel untuk mengatasi perubahan dan kebutuhan yang mendesak yang mungkin muncul. Yang ketiga yaitu ada keputusan rutin. Keputusan rutin itu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengiriman data dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, keandalan, biaya, dan kapasitas jaringan. Nah, di sini algoritma routing yang umum digunakan itu yang pertama ada routing statis. Routing statis itu eh, ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Lalu yang kedua ada routing dinamis. Routing dinamis itu adalah algoritma routing yang digunakan untuk secara otomatis menentukan jalur yang optimal berdasarkan informasi tentang keadaan jaringan saat itu. Nah, yang ketiga itu ada routing berbasis vektor jarak. Nah, ini itu algoritma yang menggunakan informasi jarak sebagai faktor penentu dalam menentukan jalur terbaik. Lalu yang keempat ada routing berbasis link state. Ini itu contohnya adalah OSPF. Nah, lalu yang kelima ada routing berbasis vektor jarak link state. Nah, algoritma routing ini adalah penggabungan elemen-elemen dari algoritma vektor jarak dan algoritma link state. Nah, contoh algoritma routing berbasis vektor jarak link state itu adalah EIGRP. Nah, pemilihan algoritma routing yang tepat itu bergantung pada karakteristik jaringan, ukuran jaringan, dan juga kebutuhan spesifik pengguna. Nah, administrator jaringan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ini sehingga dapat membuat keputusan routing yang optimal. Dilanjut ke bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Vidya. Enggak. Baik, selanjutnya ada kategori utama dari home healthcare scheduling and routing problem, yaitu dibagi menjadi dua kategori. Di antaranya yang pertama single period dan multi period. Pertama-tama akan dijelaskan dulu mengenai single period, yaitu dalam permasalahannya perencanaan dan pengaturan jadwal dilakukan untuk periode waktu terbatas atau satu periode. Pada satu periode waktu tertentu. Pada umumnya, perencanaan single period tidak mempertimbangkan perubahan jangka panjang dalam kebutuhan pasien dalam preferensi yang berbeda dalam jangka waktu yang lebih luas. Tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia seperti perawat, kendaraan, dan waktu dalam periode yang telah ditentukan. Yang kedua, multi period, yaitu perencanaan dan pengaturan jadwalnya melibatkan jangka waktu yang lebih panjang, yang seringkali mencakup beberapa periode waktu. Pendekatan ini mempertimbangkan perubahan jangka panjang dalam kebutuhan pasien, preferensi individu, dan dinamika operasional yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam perencanaannya, tujuan utamanya adalah mengoptimalkan alokasi sumber daya jangka panjang, mempertimbangkan aspek seperti kelangsungan perawat dalam jangka panjang, dan efisiensi operasional dan kepuasan pasien. Nah, dalam beberapa literatur, mayoritas penelitiannya berfokus pada masalah single period, yang kemudian dibagi lagi menjadi subkategori. Yang pertama ada tujuan, dan kedua kendala, dan ketiga metode solusi. Dalam berdasarkan tujuannya, diantaranya yaitu meminimalkan travel time atau waktu perjalanan, travel cost atau biaya perjalanan, travel distance atau jarak perjalanan, overtime atau lembur, waiting time atau waktu tunggu, dan number of nurse atau jumlah perawat. Dan yang kedua yaitu memaksimalkan jumlah tugas yang dilayani dalam preferensi klien atau perawat.
Kemudian berdasarkan kendala, di antaranya ada time windows, persyaratan keterampilan, dan pengaturan waktu kerja dan prioritas. Dan yang ketiga, berdasarkan metode solusi, di antaranya ada variable neighborhood search, ada branch and price, ada fuzzy simulated evolution algorithm, dan masih banyak lagi, di antaranya memetic algorithm, simulated annealing algorithm, scatter search, dan particle swarm optimization. Kemudian dalam beberapa literatur lain ada pun metode atau model untuk memecahkan masalah home healthcare routing and scheduling. Yang pertama dalam literatur pertama itu ada menggunakan stochastic programming model with recourse atau SPR dan hybrid genetic algorithm atau HGA. SPR yaitu pendekatan matematis yang digunakan dalam perencanaan dan pengaturan jadwal home healthcare untuk mengatasi ketidakpastian dan variabilitas yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam SPR yaitu asumsi bahwa beberapa faktor atau variabel dalam permasalahan seperti permintaan pasien, waktu perjalanan atau durasi kunjungan tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, SPR mengambil pendekatan probabilistik dengan memodelkan ketidakpastian ini dalam bentuk distribusi probabilitas. Dengan menggunakan teknik optimasi stokastik, SPR berusaha untuk menghasilkan jadwal dan rute yang optimal dengan mempertimbangkan kemungkinan berbagai skenario. Dan HGA atau Hybrid Genetic Algorithm itu adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan teknik algoritma genetika algorithm dengan metode atau algoritma lain untuk memecahkan masalah home healthcare scheduling and routing. Dan HGA ini menggabungkan keunggulan GA dalam eksplorasi ruang solusi dengan kemampuan teknik atau algoritma lain untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan solusi yang dihasilkan. Kedua hasil algoritma tersebut kemudian dibandingkan dan diperoleh HGA memiliki kinerja yang lebih unggul. Pada literatur yang kedua, itu mengusulkan metode formulasi partisi, himpunan, dan range neighborhood search. Nah, pada kedua algoritma tersebut diuji menggunakan 3 contoh himpunan yang berbeda dengan ukuran masalah yang berbeda pula. Hasilnya ada penurunan dalam biaya solusi untuk contoh-contoh tersebut. Di antaranya pada himpunan kecil sebesar 13,76%, himpunan sedang sebesar 20,82%, dan pada himpunan yang besar sebesar 14,39%. Pada literatur yang ketiga yaitu mengusulkan metode Traveling Purchaser Problem atau TPP, yaitu untuk single day multi-nurse routing problem. Jadi dikhususkan untuk pasien yang menerima beberapa kunjungan dari perawat yang berbeda dalam satu hari karena terdapat beberapa jenis layanan yang berbeda pula. TPP ini menjadi model yang paling banyak yang dipelajari dalam masalah ini. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah tour untuk pembeli yang perlu memberi produk dalam beberapa membeli produk yang berbeda dari toko-toko yang berbeda pula dengan biaya tertentu. Mungkin dalam hal home healthcare routing scheduling ini dimisalkan dengan sebuah tur untuk pasien yang perlu dirawat dengan pelayanan yang berbeda dari perawat yang berbeda dengan biaya tertentu. Pada literatur yang lain juga mengusulkan 3 tahap metodologi pendukung. Tahap pertama yaitu membangun model Mixed Integer Linear Programming atau MILP dan mengembangkan algoritma berbasis Variable Neighborhood Search atau VNS.
Nah, tujuannya untuk menemukan solusi heuristik untuk masalah tersebut. Pada tahap kedua, yaitu menggunakan metode rekomposisi Benders dan kurva Receiver Operating Characteristic atau ROC. Tujuannya untuk menemukan ambang batas berdasarkan solusi yang telah diperoleh dari tahap pertama. Dan tahap ketiga, yaitu membuat solusi baru dengan data baru dan memvalidasi nilai ambang batas yang diperoleh pada tahap kedua. Pada nilai ambang batas ini digunakan sebagai alat untuk proses penentuan pemilihan pasien, tingkat staffing, dan penjadwalan staf kesehatan. Untuk pembahasan berikutnya akan dipaparkan oleh Amiratna Puri. Baik, terima kasih Vidya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara single period dan multi period. Single period dan multi period ini terletak pada perbedaannya terletak pada waktu dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Berikut ada beberapa perbedaan utamanya. Yang pertama itu waktu sudah dijelaskan ya, di mana single period ini melibatkan pengambilan keputusan untuk satu periode waktu tertentu, sementara multi period melibatkan pengambilan keputusan untuk beberapa periode waktu secara bersamaan atau dalam jangka panjang. Lalu ada perubahan permintaan dan ketersediaan. Pada single period, permintaan dan ketersediaan sumber daya diasumsikan tetap konstan selama periode tersebut. Namun pada multi period ini permintaan dan ketersediaan sumber daya dapat berubah dari hari ke hari atau periode ke periode. Selanjutnya ada kontinuitas pelayanan. Nah, dalam kontinuitas pelayanan ini, multi period memiliki atau membutuhkan pelayanan, yaitu memastikan kelangsungan perawatan atau layanan dalam periode ke periode berikutnya. Hal tersebut memerlukan pemikiran tentang jadwal yang berkelanjutan dan pengaturan sumber daya yang konsisten. Lalu dalam kompleksitasnya, multi period cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan single period karena melibatkan lebih banyak variabel dan keputusan yang harus diambil untuk beberapa periode waktu. Dengan begitu, hal tersebut memerlukan perencanaan yang lebih terperinci dan pengelolaan yang lebih kompleks. Nah, dalam konteks perawatan kesehatan di rumah atau home health care ini, multi period menghadapi tantangan yang lebih besar karena perubahan permintaan pelayanan dan pasien, ketersediaan lebih banyak gitu. Karena itu juga pemecahan masalah multi period ini memerlukan pendekatan dan algoritma yang lebih canggih dibandingkan dengan single period. Nah, banyak studi tentang masalah rute dan penjadwalan ini didasarkan pada variasi masalah rute kendaraan atau vehicle routing problem, di mana penelitian ini lebih memandang masalah rute sebagai masalah orientasi multi period dengan mayoritas studi dalam literatur. Lalu slide selanjutnya Nah, di sini ada beberapa pendekatan dan model matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan rute perawat dalam jangka waktu 5 hari. Yang pertama itu dikeluarkan oleh Begur et al. Tahun 1997, di mana ia memperkenalkan sistem pendukung keputusan yang mencakup formulasi MIP atau Mixed
integer programming untuk mengoptimalkan rute perawat dalam perencanaan 5 hari. Lalu yang kedua itu ada Bachoj et al. Tahun 2011 juga mempertimbangkan jangka waktu perencanaan 5 hari dengan menggunakan program linear bilangan bulat atau integer linear program untuk menentukan perawat mana yang harus digunakan dan kapan layanan harus diberikan selama periode perencanaan. Lalu pada model yang mereka uji ini, mereka menguji berbagai ukuran masalah, mulai dari 3 hingga 3 perawat dan 7 hingga 20 pasien. Dalam kasus perencanaan dengan 7 perawat dan 20 pasien, mereka menemukan solusi yang memungkinkan dalam waktu 34 detik. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu ada Duku et al. Tahun 2015, di mana dia mendapatkan pendekatan multi objektif yang dikembangkan yang melibatkan prosedur solusi 2 tahap dengan hierarki keputusan. Lalu ada Mousavi, Mahjob, dan Grunder yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang mempelajari masalah perencanaan perawatan kesehatan rumah tangga multiperiod, di mana pasien-pasien dialokasikan kepada staf dan staf dialokasikan untuk hari-hari tertentu. Mereka menggunakan pendekatan formulasi penugasan umum dan memperkenalkan pendekatan materialistik berdasarkan dekomposisi formulasi. Model mereka yaitu menghitung jumlah total dan harian anggota staf yang diperlukan untuk mencakup semua layanan. Antara lainnya layanan pasien yang ditugaskan kepada setiap anggota staf, lalu ada periode di mana setiap anggota staf ditugaskan ke setiap pasien setiap harinya, dan rute yang harus ditempuh setiap anggota staf setiap hari. Mereka ini menggunakan dataset nyata untuk 31 kasus, di mana durasi periode perencanaan bervariasi, antara lainnya 2 hingga 14 hari, jumlah pasiennya pun bervariasi, antara lainnya 10 hingga 30, dan jumlah staf itu ada 40 hingga 10. Mereka menunjukkan bahwa 90% kasus pendekatan materialistik ini lebih baik daripada formulasi MILP. Di slide selanjutnya ada penyelesaian masalah perawatan kesehatan rumah tangga dengan menggunakan konsep OP atau orienteering problem dalam pemodelan rute ini. Nah, orienteering problem ini adalah perpaduan antara pemilihan vertex dan penentuan jalur Hamilton terpendek yang mencakup vertex yang dipilih. Nah, dalam orientasi peserta ini mencoba mengunjungi sebanyak mungkin checkpoint dalam batas waktu yang diberikan untuk memaksimalkan total skor yang dikumpulkan. Nah, OP ini dapat dilihat sebagai kombinasi dari masalah KP atau knapsack problem dan TSP, yaitu traveling sales person problem, di mana tujuan OP ini untuk memaksimalkan total skor yang dikumpulkan dalam batas waktu tertentu. Sedangkan TSP ini berusaha meminimalkan waktu perjalanan total atau jarak, dan OP ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk memecahkan masalah perawatan kesehatan rumah tangga dengan memperhitungkan efisiensi rute dan pemanfaatan sumber daya perawat yang terbatas.
Lalu tadi ada penjelasan mengenai knapsack problem, di mana knapsack problem itu adalah sebuah permasalahan optimasi yang sering dijumpai dalam teori optimasi dan ilmu komputer. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai TOP atau Team Orienteering Problem. Yang pertama ini ada pengertian mengenai TOP, di mana TOP ini tuh merupakan masalah transportasi yang menentukan rute dari sejumlah jalur, di mana tiap jalur dibatasi oleh Tmax untuk memaksimalkan skor total yang diperoleh nantinya. Ini berdasarkan literatur Erdogan, Corday, dan Laporte tahun 2010. Nah, di dalam masalah orienteering tim ini, dia memodelkan situasi di dalam masalah perutan, di mana situasinya yaitu semua pelanggan harus dikunjungi tepat satu kali. Namun dalam banyak penerapan di dunia nyata ternyata terdapat kendala yang memaksa untuk memilih pelanggan mana yang akan dikunjungi. Nah, setiap pelanggan ini tuh memiliki keuntungan terkait dan memiliki juga kunjungan durasi maksimum untuk pilihan dengan menyeimbangkan keuntungan mereka dan kontribusi mereka selama durasi rute. Lalu yang kedua ini dijelaskan mengenai kemiripan antara TOP dan masalah perutean dan penjadwalan perawatan kesehatan di rumah multiperiod. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, multiperiod ini merupakan perencanaan dan pengaturan jadwal yang melibatkan jangka waktu lebih panjang, seringkali juga mencakup beberapa periode waktu. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kunjungan perawat pada setiap hari dari awal perencanaan di EHHP ini sesuai dengan kunjungan setiap anggota di TOP. Dengan demikian, pendekatan beliau di jurnal ini tuh mengikuti struktur masalah team orienteering. Ini berdasarkan literatur Biancesi, Mancini, dan Speranza 2017, Gedi, Kirak, Milburn, dan Rainwater 2017, serta Lin dan Yu 2017. Nah, karena TOP ini tuh tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan total, maka perlu mengintegrasikan efek waktu ke dalam keuntungan ini. Nah, secara umum, keuntungan ini tuh konstan dalam pengaturan orienteering, namun ada beberapa studi di mana keuntungan ini tuh bervariasi. Nah, pendekatan beliau ini tuh mendefinisikan bahwa fungsi keuntungan yang bergantung pada waktu akan membuat perbedaan jika mengunjungi pasien pada hari yang berbeda. Nah, jadi jika si perawat ini mengunjungi pasien pada hari yang berbeda, maka akan mendapat keuntungan yang berbeda pula. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini di dalam jurnal ini tuh dijelaskan bahwa studi mereka tuh mengusulkan pendekatan pemodelan baru untuk masalah perutean dan penjadwalan perawatan kesehatan di rumah, yaitu parameter prioritas atau prices atau disebut juga keuntungan. Nah, sebagian besar studi yang terlihat dalam literatur ini tuh mengasumsikan bahwa semua pasien harus dilayani. Namun di dalam kenyataannya itu seorang perawat seringkali diharapkan untuk memberikan pelayanan kepada lebih banyak pasien daripada yang dapat ia tangani dalam waktu yang terbatas. Karena seorang perawat itu tuh memiliki jam kerja, jadi waktunya juga tuh pasti terbatas. Nah, oleh karena itu tuh maka menjadi tidak mungkin untuk melayani seluruh daftar pasien dalam satu waktu perencanaan. Nah, selain pengamatan ini, penelitian beliau juga mempertimbangkan perbedaan pasien menurut kondisi medis mereka. Beliau mengusulkan parameter prioritas atau dapat diartikan juga parameter sebagai keuntungan yang sudah dijelaskan tadi. Di mana tujuannya itu untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh nantinya. Di mana keuntungan ini tuh berubah secara dinamis dan merupakan fungsi dari kondisi medis setiap pasien dan waktu kunjungan terakhir mereka. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa gagasan untuk membuat matriks keuntungan yang bergantung pada waktu itu tuh memberikan
memberikan beliau pendekatan sistematis untuk menetapkan hari yang tepat bagi pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Rahayu. Baik, karena presentasinya sudah selesai, jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa di bagian literatur review ini masing-masing terdapat beberapa metode seperti yang tadi sudah dijelaskan. Salah satunya itu adalah single time period, lalu ada multi period, lalu team oriented problem, lalu tadi ada juga TSP traveling salesman problem. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.